Dari silaturahmi ke tulisan, belajar melihat lalu menuliskannya. Menulis akademik. Selamat datang di channel Menulis Akademik. Ada sesuatu yang selalu kembali di setiap hari raya, salah satunya hari raya Idul Fitri. Langkah kaki yang pulang, pintu yang kembali diketuk, dan kata-kata yang mungkin setahun tertunda, yakni maaf. Di ruang-ruang itu, di antara tawa yang sederhana dan jeda yang kadang canggung, kita sering tidak sadar bahwa kita sedang dikelilingi oleh bahan-bahan tulisan. Namun, menulis akademik tidak dimulai dari pena dalam konteks ini. Menulis akademik dimulai dari cara melihat. Untuk tema ini, berikut ini disampaikan dalam beberapa bagian yang diutarakan secara padat. Bagian pertama, melihat lebih dalam. Silaturahmi bagi sebagian orang merupakan rutinitas. Kunjungan, kadang-kadang ada basa-basi. Kehadiran itu sangat penting, tetapi bagi seorang penulis, khususnya penulis akademik, situasi semacam ini merupakan fenomena yang menarik. Mengapa orang tetap mudik atau pulang meski jarak jauh dan biaya tidak ringan? Mengapa kata maaf terasa sangat perlu diucapkan meski tidak selalu dapat dijelaskan? Di titik ini, pengalaman berubah. Pengalaman tidak lagi sekedar terjadi. Pengalaman mulai dibicarakan, dipertanyakan, dan direnungkan. Dari pertanyaan itulah sebuah tulisan lahir. Bagian 2, dari rasa menuju pertanyaan. Kita sering merasa tetapi jarang merumuskannya. Menulis akademik meminta kita berhenti sejenak, bukan untuk merasakan lebih dalam, tetapi untuk bertanya lebih jernih. Bukan lagi silaturahmi itu indah rumusannya, melainkan apa yang membuat silaturahmi memiliki makna sosial. Itu pertanyaan yang dirumuskan. Di sini rasa tidak dihilangkan, namun rasa itu diubah bentuknya menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya. Bagian 3, dari cerita menuju pemikiran. Setiap silaturahmi menyimpan cerita tentang keluarga, tentang jarak, tentang waktu yang berubah. Namun, tulisan akademik tidak berhenti pada cerita itu sendiri. Tulisan akademik
bergerak menuju pemikiran. Kalau cerita itu berkata, tahun ini kita tidak bisa berkumpul seperti dulu, pemikiran yang dirumuskan dalam bentuk tanya, apa yang berubah dalam praktek kebersamaan? Perbedaan tersebut memang halus, tetapi sangat menentukan dalam proses penulisan akademik. Karena akademik bukan sekedar mengingat, melainkan memahami. Bagian 4. Menata kata, menata pikiran. Menulis merupakan proses menata, bukan hanya kata, tetapi juga cara berpikir. Satu paragraf yang baik merupakan satu alur yang utuh. Paragraf dimulai dari satu gagasan, diperjelas dengan alasan, dan ditutup dengan arah. Seperti silaturahmi itu sendiri, ada awal perjumpaan, ada percakapan, dan ada perpisahan yang menyisakan makna. Bagaimana dengan struktur? Struktur merupakan bentuk kedisiplinan dalam berpikir. Bagian 5. Menjaga jarak, menjaga kejernihan. Ada hal yang sulit, yakni menulis tentang sesuatu yang dekat. Karena yang dekat sering membuat kita larut. Namun, tulisan akademik meminta jarak supaya netral. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk melihat lebih jernih. Bukan lagi rumusannya saya merasa terharu, tetapi hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Pengalaman emosional menjadi bagian dari dinamika relasi sosial. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa kejernihan berpikir sering lahir dari keberanian mengambil jarak. Penutup sebagai pengendapan untuk direfleksikan. Setelah semua kunjungan silaturahmi selesai, setelah tangan-tangan kembali dilepas dan rumah kembali sunyi, yang tersisa bukan hanya kenangan, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu tersimpan sejumlah kemungkinan. Salah satunya kemungkinan untuk dirumuskan sebagai sebuah tulisan, sebuah pemikiran, sebuah upaya kecil untuk
memahami dunia dengan lebih jujur dan lebih teratur. Akhirnya, untuk menutup video ini, pada akhirnya menulis akademik bukan tentang menjadi rumit. Menulis akademik tentang proses belajar melihat bahwa bahkan dalam silaturahmi yang sederhana sekalipun, ada makna yang menunggu untuk dipikirkan dan kemudian dituliskan. Apa yang diutarakan di atas menunjukkan bahwa silaturahmi bisa menjadi salah satu contoh tempat belajar menulis akademik yang berangkat dari pengalaman kehidupan sehari-hari yang diolah dengan kedalaman berpikir. Sekarang tinggal menyesuaikan saja. Untuk konten saat ini diberi judul Dari Silaturahmi ke Tulisan, Belajar Melihat Lalu Menuliskannya. Di kesempatan lain bisa juga Dari Tempat X ke Tulisan, Belajar Melihat Lalu Menuliskannya. Terima kasih.